Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 4 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca, kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat diperoleh dari teks lisan. Ketika kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru. Kalian juga dapat berlatih dengan teman-teman secara bergantian mendengarkan dan membacakan teks. Pada saat teman membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Pengaruh cuaca bagi kegiatan masyarakat. Cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Misalnya, saat cuaca cerah, petani mengeringkan padinya. Mereka menjemurkan di halaman rumah. Petani garam juga terpengaruh dengan cuaca. Karena garam dibuat dari air laut. Air laut dialirkan ke tambak garam yang dibuat dekat dengan pantai. Air laut itu kemudian dikeringkan untuk memanfaatkan panas matahari. Air laut tersebut akan menguap dan dapat di dalam tambak menyisihkan garam-garam saja. Para pembuat kerupuk, ikan asin, batu bata, genting, dan gerabah, mereka juga membutuhkan cuaca cerah untuk menjemur hasil pekerjaan mereka. Anak-anak ibu, dari teks lisan ini kita dapat melihat pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Seperti kalau cuaca itu berpengaruh untuk kegiatan atau aktivitas manusia. Seperti petani, kalau saat udara cerah, dia sangat membutuhkan untuk menjemur padinya. Begitu juga nelayan untuk menjemur ikan asin. Begitu juga pembuat kerupuk di rumah-rumah, pembuat genting dan batu bata atau gerabah juga memanfaatkan sinar matahari. Tak lupa, petani garam sangat memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan air laut supaya bisa menjadi garam. Jadi, keadaan cuaca ini mempengaruhi kegiatan manusia, anak-anak. Anak-anak ibu harus paham karena pengaruh cuaca, ingat, mempengaruhi aktivitas kegiatan manusia. Para nelayan tradisional juga memperhitungkan keadaan cuaca. Mereka akan menunda melaut bila cuaca mendung. Karena bila cuaca mendung, maka kemungkinan besar akan terjadi hujan. Saat hujan sering terjadi juga badai di laut. Badai ini akan menenggelamkan perahu nelayan mungkin. Ramalan cuaca juga bermanfaat bagi lalu lintas udara dan penerbangan. Pesawat terbang yang akan melakukan penerbangan harus melihat keadaan cuaca. Jika cuaca tidak baik, penerbangan tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kecelakaan. Penerbangan dapat dilakukan jika keadaan cuaca baik. Jadi, pengaruh keadaan cuaca ini sangat berpengaruh baik di darat, di laut, dan di udara. Seperti tadi di darat untuk petani menjemur padi, menjemur ikan, petani garam, menjemur kerupuk, dan lain-lain. Kalau di laut berpengaruh juga untuk para nelayan akan kembali ke laut dikarenakan nanti kalau terjadi mendung akan hujan di laut, terjadi badai, mungkin akan menenggelamkan kapal nelayan. Selanjutnya di udara untuk para pilot membawa penumpangnya dari suatu daerah ke daerah lain harus melihat
keadaan udara, karena penerbangan dapat dilakukan dalam keadaan cuaca yang lebih baik. Selanjutnya, kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Anak-anak ibu pernahkah melakukan piket kelas? Piket itu merupakan wujud persatuan dan kesatuan. Tujuan piket adalah membersihkan kelas agar kelas bersih, nyaman, dan penghuninya aman. Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua penghuni kelas bekerja sama melaksanakan piket dengan baik. Kebersihan dan kenyamanan kelas adalah kepentingan bersama. Oleh karena itu, petugas piket bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Siswa lain yang tidak piket juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak mengotori ruangan kelas. Jadi anak-anak ibu, kerjasama dalam piket itu termasuk persatuan dan kesatuan. Semua kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, dan dengan persatuan dan kesatuan tersebut juga terjalin toleransi antara kita sebagai antara satu dengan yang lainnya. Sekarang anak-anak sudah melakukan piket. Semua warga harus menyadari dan memenuhi tanggung jawabnya. Dengan begitu, siswa telah bekerja sama untuk menciptakan ruang kelas yang bersih dan nyaman. Hasil, siswa wajib atau dapat belajar dengan baik di ruangan yang bersih. Tercapainya atau tidak tercapainya kepentingan atau tujuan bersama tergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Dengan bekerja sama, tujuan bekerja sama dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Jangan sampai perbedaan yang ada membuat kita tidak mau bekerja sama. Dengan maunya bekerja sama dalam keberagaman, kita akan tetap menunjukkan sikap toleran demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa anak-anak ibu kerjakan soal-soal yang sudah ibu berikan. Nilainya bisa dilihat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.